kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Oh, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive in Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're Shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam nama Yesus Kristus. Jemaah-jemaah SIB Srirangan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kita pada pagi ini karena kita masih diberikan nafas hidup, dan oleh karena itulah kita masih berpeluang untuk menikmati bagaimana kasih Yesus, kasih setianya untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Dalam doa pembukaan kita pada pagi ini, mari kita sama-sama mendoakan
COVID-19 dan juga jemaah-jemaah kita yang mungkin kurang sehat yang berada di mana-mana sahaja. Kita doakan agar mereka terus diberikan kesehatan dan terus diberikan dijauhkan daripada COVID-19. Kita juga ingin mendoakan jemaah-jemaah kita agar dapat menjadikan suasana COVID-19 ini sebagai suatu medan untuk kita terus intim dengan Tuhan, menjadikan firman-Nya sebagai kekuatan kita setiap masa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kekal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, ini kami Tuhan pagi ini bersama-sama dengan jemaah-jemaah yang merindui akan Engkau, datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kesempatan waktu yang Tuhan berikan ini kiranya terus memberikan kami kekuatan di dalam mendepani hari-hari yang penuh dengan cabaran. Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga, kami tidak lupa untuk mendoakan jemaah kami ya Tuhan, walau dimanapun mereka berada, mungkinkah mereka di rumah masing-masing, di tempat kerja, dan di mana-mana juga. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus menjauhkan jemaah-jemaah kami daripada COVID-19. Terus diberikan kesehatan kepada yang kurang sehat, yang mungkin terlantar di hospital, yang berada di rumah saat ini juga. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesembuhan, Engkau menjangkau mereka, Engkau melawat mereka, untuk Engkau memberikan kekuatan dan seterusnya kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami hati yang terus mendekatkan kepadamu. Di dalam kami mendepani COVID-19, kiranya kami terus diberikan kekuatan untuk kami terus intim denganmu, menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan kami setiap hari, dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, Bapa di surga, kami terus doakan agar ibadah online hari ini Engkau terus memberikan kami kekuatan, Engkau memberkati setiap jemaah kami yang mungkin saat ini juga sedang menonton dan bersama-sama dengan suasana ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan di dalam kami mendepani segala cabaran kehidupan. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Roh Kudus. Kiranya hari ini Engkau bertakhta di dalam kehidupan setiap yang mengimani Engkau. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, kita teruskan pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Berita Baik. Saya akan baca dalam Bilangan 11 ayat 1 hingga 31. Pada suatu hari umat Israel mula bersungut kepada Tuhan tentang kesusahan mereka. Apabila Tuhan mendengar sungutan mereka, Dia murka lalu mendatangkan api kepada mereka. Api itu merebak di tengah-tengah mereka dan menghanguskan sebahagian daripada perkemahan. Orang Israel berseru minta tolong kepada Musa, maka dia berdoa kepada Tuhan, lalu api itu padam. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Tabera, karena di situ api Tuhan merebak di tengah-tengah mereka. Dalam perjalanan umat Israel, ada juga sebilangan orang asing di kalangan mereka. Orang asing itu ingin sekali makan daging, dan umat Israel pun mula bersungut, alangkah baiknya jika kita dapat makan daging. Di Mesir, kita dapat makan ikan sebanyak yang kita mahu tanpa membayar apa-apa. Kita masih ingat akan timun, tembikai, bawang kucai, bawang merah, dan bawang putih di sana. Tetapi sekarang kita kehabisan tenaga karena tidak ada makanan lain kecuali mana tiap-tiap hari. Mana itu bentuknya seperti biji-biji kecil, berwarna putih kekuning-kuningan. Pada waktu malam,
mana jatuh bersama-sama embun ke tempat perkemahan. Pada waktu pagi, orang Israel pergi mengumpulkan mana, lalu menggiling atau menumbuknya menjadi tepung, kemudian merebusnya dan membuatnya menjadi roti tipis. Roti itu rasanya seperti roti yang dimasak dengan minyak zaitun. Musa mendengar semua orang itu bersungut ketika mereka berdiri berkelompok-kelompok di depan pintu kemah mereka. Musa gelisah karena Tuhan murka terhadap mereka. Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa engkau tidak memperlakukan aku dengan baik? Mengapa engkau tidak suka kepadaku? Mengapa engkau menyerahkan tanggung jawab atas semua orang ini kepadaku? Mereka tidak kukandung dan tidak kulahirkan. Mengapa engkau menyuruh aku mengasuh dan mendukung mereka seperti bayi sepanjang perjalanan ke tanah yang engkau janjikan kepada nenek moyang mereka? Di manakah harus aku cari daging yang cukup untuk semua orang itu? Lihatlah, mereka terus-menerus merungut dan meminta daging. Aku tidak sanggup memikul tanggung jawab atas semua orang itu. Tanggung jawab ini terlalu berat bagiku. Jika engkau memperlakukan aku begini, kasihanilah aku. Bunuhlah aku dengan segera supaya aku tidak lagi menanggung penderitaan ini." Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah 70 orang lelaki yang dihormati dan yang diakui sebagai pemimpin orang Israel. Bawalah mereka menghadap aku di kemahku dan suruhlah mereka berdiri di situ di sampingmu. Aku akan turun dan berfirman kepadamu di tempat itu, dan mereka akan kuberikan sebahagian daripada kuasa yang sudah kuberikan kepadamu. Dengan demikian, mereka akan dapat membantu engkau memikul tanggung jawab atas umat ini, dan engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Sekarang beritahulah orang Israel, sucikanlah diri kamu untuk esok, karena kamu akan makan daging. Tuhan sudah mendengar kamu merungut dan berkata bahwa kamu ingin sekali makan daging dan bahwa keadaan kamu lebih baik semasa di negeri Mesir. Sekarang Tuhan akan memberi kamu daging dan kamu mesti makan daging itu. Kamu mesti memakannya bukan sahaja selama 1 atau 2 hari, atau 5 atau 10 ataupun 20 hari, tetapi selama 1 bulan sehingga kamu menjadi sakit dan muntah-muntah karena daging itu. Hal itu akan terjadi karena kamu menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Kamu juga bersungut kepadanya dengan berkata bahwa kamu tidak seharusnya meninggalkan Mesir." Musa berkata kepada Tuhan, "Sekarang aku sedang memimpin 600.000 orang. Bagaimanakah engkau dapat berfirman bahwa engkau akan memberi mereka daging yang cukup selama 1 bulan? Cukupkah lembu dan domba untuk disembeli bagi mengenyangkan mereka? Cukupkah semua ikan di laut untuk mereka?" Tuhan berfirman, "Adakah kuasaku terbatas? Engkau akan segera melihat sama ada firmanku itu berlaku atau tidak." Oleh itu, Musa keluar dan memberitahu umat Israel apa yang difirmankan Tuhan. Musa mengumpulkan 70 orang pemimpin dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah Tuhan. Kemudian Tuhan turun di dalam awan dan berfirman kepada Musa. Tuhan mengambil sebahagian daripada kuasa yang sudah diberikannya kepada Musa, lalu memberikan kuasa itu kepada 70 orang pemimpin itu. Ketika roh Tuhan turun ke atas mereka, mereka mula berseru seperti nabi, tetapi tidak lama. 2 daripada 70 orang pemimpin itu, yaitu Eldad dan Medad, tinggal di perkemahan dan tidak pergi ke kemah Tuhan. Di perkemahan itu, roh turun ke atas mereka dan mereka pun mula berseru seperti nabi. Seorang pemuda lari keluar untuk memberitahu Musa tentang hal yang berlaku kepada Eldad dan Medad. Kemudian Yosua anak Nun yang telah membantu Musa sejak masa mudanya berkata kepada Musa, "Tuan, suruhlah mereka diam." Musa menjawab, "Adakah engkau memikirkan hal aku? Aku sangat berharap agar Tuhan memberikan rohnya kepada semua umatnya dan menyebabkan mereka semua berseru seperti nabi." Ayat terakhir, selepas itu Musa dan para pemimpin Israel itu balik ke perkemahan. Sekian firman Tuhan. Shalom. Pembacaan seterusnya dipetik daripada Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16.
Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Berita Baik. Ayat pertama, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, yaitu sekeping uang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali." Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang, masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping uang perak. Oleh itu, pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih, tetapi mereka diberi sekeping uang perak juga. Apabila mereka menerima uang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, "Pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang Tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuan bayar kepada kami." Pemilik ladang anggur itu menjawab salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping uang perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat sekehendak hatiku dengan uangku sendiri? Mengapakah kamu cemburu karena aku murah hati?" Lalu Yesus berkata lagi, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya walaupun kita terbatas dari segi jarak untuk kita berkumpul bersama di gereja, namun dimanapun kita berada, kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita untuk Tuhan dengan lagu ini, Sungai Sukacitamu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
memujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yang terakhir, sama-sama kita katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan denganmu Tuhan. Haleluya. Kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku. Katakan, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, kasih-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami kan berjalan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, selepas ini kita akan mendengar firman Tuhan daripada pastor kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Mari kita katakan, kita yang mau hidup untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau melayani-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari jemaat Tuhan, dengan lebih sungguh lagi kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom semua, apa kabar? Kita bersyukur pada hari ini kita dapat meneruskan lagi ibadah kita. Sungguh pun kita melaksanakan ibadah secara online, tapi kita percaya ini tidak membatasi ibadah kita, melainkan ini adalah satu wadah dan juga satu ruang yang mana ibadah kita tetap dapat berjalan seperti biasa, sungguh pun dalam norma yang baharu. Dalam perjalanan hidup ini tidak selalunya indah dan tidak menyenangkan. Kita seringkali berhadapan dengan pelbagai cabaran yang sangat hebat. Sebagai orang percaya, kita juga tidak terlepas daripada melewati badai yang kuat dan datang menerpa secara tiba-tiba tanpa kita duga. Ada waktunya juga kita akan menderita. Juga mungkin saat ini ada yang sedang mengalaminya, kita tidak tahu. Hidup serba kekurangan, diserang penyakit kronik, hilang pekerjaan, dan sebagainya. Tambahan lagi dengan situasi pandemik COVID-19 yang masih berleluasa ataupun masih mengganas sehingga saat ini. Namun sebagai orang percaya kita harus ingat dan sadar bahwa segala sesuatu yang berlaku ataupun segala sesuatu yang sedang terjadi saat-saat ini, yang sedang terjadi sama ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan dengan tujuan untuk membawa kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini juga kita sebagai manusia, kita merasa diberi satu kesadaran ataupun kita tersedar bahwa segala sesuatu yang berlaku itu dengan maksud dan tujuannya secara khusus bagi kita sebagai orang percaya, bahwa segala yang terjadi ini di mana Tuhan sedang membawa kita supaya hidup kita lebih dekat kepada Dia. Kita tahu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang sangat indah sebenarnya. Sungguh pun kita melihat sesuatu keadaan ataupun situasi yang sedang terjadi itu buruk di mata kita, tetapi bagi Tuhan ada sesuatu yang indah. Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Dalam hal ini juga memberi kesadaran kepada kita bahwa hidup kita sebagai manusia sangat terbatas. Maka dengan itu, keterbatasan itulah yang seharusnya membuatkan kita sadar betapa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini saya membawa jemaah bersama-sama. Mari kita renungkan teks ini bersama-sama sebagai dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan di dalam suratan Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, suratan Yakobus pasal 5 ayat 7 sehingga ayat yang ke-11. Saya akan baca dalam terjemahan Alkitab versi Borneo dan jemaah boleh membaca mengikut terjemahan masing-masing. Yakobus 5 ayat 7 hingga 11. Saudara-saudaraku, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan. Lihatlah betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasil yang bernilai. Dengan sabar dia menanti hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Demikian jugalah kamu harus bersabar. Tabahkanlah hatimu, karena hari kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut supaya kamu tidak dihukum. Hakim sedang berdiri di ambang pintu. Saudara-saudaraku, ingatlah nabi-nabi yang bersabda dengan nama Tuhan, teladanilah kesabaran dan ketabahan mereka menanggung kesengsaraan. Kami mengatakan mereka orang yang diberkati karena mereka tabah menanggung kesengsaraan.
Kamu telah mendengar kisah kesabaran Ayub, dan kamu tahu pada akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan amat berpengasihan dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan kita sebentar tadi di dalam suratan Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sehingga ayat yang ke-11. Yang mana daripada pembacaan kita sekaligus renungan kita pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari daripada teks tersebut? Nah, teks tersebut mengajar dan memperingatkan kita agar sentiasa bersabar, tabah, dan tidak bersungut-sungut tatkala kita sedang dilanda kesusahan ataupun sedang dilanda penderitaan. Tema gereja kita pada bulan ini berbicara tentang melayani tanpa sungutan, yang juga akan mengakhiri tema bulanan kita pada bulan ini. Yakobus mengajar orang percaya supaya mencontohi sikap petani ataupun peladang, bagaimana mereka dengan sabar menunggu hasil tanahnya mengeluarkan hasil yang sangat berharga. Jika kita perhatikan seorang petani atau peladang, perhatikan bagaimana cara mereka ketika mereka membuka sebuah ladang ataupun ketika mereka mulai bercocok tanam. Perhatikan sikap mereka, dengan sabar mereka berusaha bekerja sungguh-sungguh, menjaga tanaman, merawat tanaman mereka, sehingga kan akhirnya hasil daripada usaha mereka, penantian mereka, kesabaran mereka membuahkan hasil yang luar biasa sekali. Inilah pekerjaan seorang petani ataupun peladang. Perhatikan mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh teliti. Kesabaran si petani ataupun si peladang pastinya akan membuahkan hasil. Perhatikan bagaimana kesabaran mereka, ketekunan mereka, ketelitian mereka. Dan ini yang dipetik oleh Yakobus pada waktu itu, bagaimana Yakobus memberi gambaran, memberi contoh perjalanan seorang petani di dalam mereka menunggu hasil ladang mereka dengan penuh sabar. Di dalam mereka menunggu, mereka tidak bersungut-sungut, bahkan mereka melakukan dengan terbaik. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hasil daripada yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan yang baik, akan memberikan hasil yang terbaik ataupun mendatangkan hasil yang bagus, sehingga kan hasil itulah yang dapat memberi ataupun dapat meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga kita harus sabar, tetap teguh ketika berhadapan dengan penderitaan hidup ataupun ketika berhadapan dengan kesulitan. Situasi hidup kita pada masa kini semakin hari semakin mencabar. Yakobus memberi peringatan kepada kita di dalam penulisannya juga. Kalau kita perhatikan pembacaan kita sebentar tadi, kita dapat lihat di dalam pasal yang ke-7 dan juga pasal yang ke-8 dikatakan demikian jugalah kamu harus bersabar. Tabahkanlah hatimu karena hari kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Satu petikan yang sangat menarik yang telah dikeluarkan oleh penulis. Bagaimana penulis memberi sebuah gambaran. Di dalam gambaran itu juga penulis menyatakan di balik kesabaran itu apa hasil yang akan mereka dapat pada waktu itu. Dengan itu Yakobus memberi peringatan kepada kita dan juga kepada jemaah yang dia layani pada waktu itu, juga secara khusus kepada mereka yang mungkin sedang berada di perantauan pada waktu itu. Yang mana Yakobus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu harus tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Berbicara tentang sampai akhir hidup kita, kita tidak tahu bila waktunya Tuhan memanggil kita secara pribadi. Karena kita tahu bahwa akhir daripada sebuah kehidupan itu adalah kematian. Kita tidak tahu bila waktunya. Kita tidak tahu bila waktu itu akan tiba. Kita tidak tahu bila waktu itu akan datang. Mungkin saat ini kita kelihatan sehat, tetapi kita tidak tahu setelah itu apa akan berlaku ataupun setelah itu apa akan terjadi.
kita juga harus tetap sabar, tetap bertahan sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya secara nyata. Yang kita tidak tahu juga bila waktunya. Oleh sebab itu kita harus bertahan, kita harus tetap mempertahankan kehidupan kita harus tetap bersabar di dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam suratan ini juga, di dalam teks tersebut juga kita dapat lihat bagaimana Yakobus juga memetik kisah hidup seseorang yang dia petik di dalam Perjanjian Lama, yang mana Yakobus telah memetik kisah kehidupan Ayub, bagaimana suratan Yakobus ataupun Yakobus memperlihatkan bagaimana Ayub yang memiliki satu tingkat kesabaran kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Dan di akhir kehidupan Ayub, apa yang Ayub terima daripada akhir hidup dia? Apa yang dia terima daripada hasil kesabaran hidup dia? Perhatikan di dalam Ayub 42 ayat 12 sehingga ayat yang ke-17. Saya baca dalam terjemahan Alkitab versi Bonyo. Tuhan memberkati sisa hidup Ayub lebih daripada sebelumnya. Dia, Ayub, memiliki 14.000 ekor kambing dan domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keldai betina. Dia juga memiliki 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Anak yang kedua Kezia dan ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak ada perempuan secantik anak-anak perempuan Ayub. Ayah mereka memberi mereka harta pusaka bersama-sama para saudara lelaki mereka. Setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Kemudian Ayub pun meninggal ketika sudah tua dan lanjut usia. Perhatikan contoh yang telah dipetik oleh penulis ataupun yang telah dicatat di dalam teks tersebut daripada kisah seorang petani ataupun peladang dan seterusnya. Penulis secara langsung telah menyebut kisah hidup seseorang yang telah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dia memetik kisah kehidupan Ayub, kisah kesabaran hidup Ayub. Bagaimana Ayub menderita, bagaimana perjalanan hidup Ayub yang sangat dahsyat, yang sangat tidak dapat dibayangkan pada awal-awal perjalanan hidup Ayub. Bagaimana ujian datang menimpa secara berturut-turut. Secara manusia, bagaimana kalau suatu waktu kita berhadapan ataupun bagaimana kalau suatu waktu kehidupan kita seolah-olah terjadi ataupun berlaku seperti kisah kehidupan Ayub. Apakah kita mampu bersabar? Apakah kita terus-menerus hidup sesuai dengan iman kita? Apakah kita tetap bertahan ataupun kita memilih untuk menjauh dan meninggalkan Tuhan? Ataupun kita memilih untuk bersungut-sungut. Kita tahu bahwa sejarah ataupun kehidupan orang yang selalu bersungut-sungut akan memberi kesan yang tidak baik secara imannya. Dan perhatikan kisah kesabaran dan keteguhan hidup Ayub. Juga kisah si petani ataupun si peladang. Ketika Ayub sakit menderita, dia tidak pernah menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Malah dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Beberapa persoalan yang timbul pada hari ini yang akan kita perhatikan bersama-sama. Ketika kita menghadapi situasi ataupun berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, dengan penderitaan-penderitaan ataupun pada konteks masa kini, sewaktu kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, berhadapan dengan masalah ekonomi dan sebagainya, bagaimana cara kita mendepani semuanya ini? Apakah kita memandangnya dengan hati yang terbuka dan bersyukur serta menerimanya berserah penuh kepada Tuhan, ataupun kita memilih untuk bersungut-sungut, kita memilih untuk tidak mahu menerima kenyataan hidup kita?
Apakah kita tetap bertahan sehingga akhir hidup kita, ataupun kita memilih jalan singkat yang lain? Dengan kejadian yang tidak baik menimpa, kadangkala hidup kita sebagai orang percaya, kita juga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran dan juga tentangan. Ada waktunya kita akan berhadapan dengan pelbagai kesulitan hidup. Tidak dinafikan, hidup kita tidak selalunya indah dan hidup kita tidak selalunya menyenangkan. Akan ada waktu kita akan berhadapan saat-saat ataupun situasi-situasi yang sukar yang pastinya mencabar hidup kita, yang juga mencabar iman kita. Sejauh mana kita bertahan, sejauh mana kita tetap teguh, sejauh mana kita tetap sabar menanti atau sabar berhadapan dengan setiap cabaran ataupun tantangan hidup. Apakah ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit ataupun ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kita mempersalahkan Tuhan? Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar, apakah kita mengatakan bahwa Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya adalah salah Tuhan. Apa yang berlaku dalam hidup saya semuanya karena Tuhan. Apakah kita memilih bersikap seperti itu, terus-menerus mempersalahkan Tuhan ketika kita berhadapan ataupun ketika kita sedang dilanda situasi-situasi yang sukar? Apapun yang berlaku dan apapun pemberian daripada Tuhan, ingat, sedar bahwa apapun berlaku, apapun pemberian Tuhan, sama ada itu baik atau buruk, ingatlah bahwa Tuhan punya maksud dan rencana di dalam kehidupan kita. Apa rencana atau apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kita perhatikan kembali kisah hidup Ayub. Bagaimana ketika Ayub berhadapan dengan tentangan, ketika Ayub berhadapan dengan penderitaan. Sebenarnya Ayub ada saja alasan untuk melarikan diri, menjauhkan diri daripada Tuhan, untuk marah ataupun bersungut-sungut kepada Tuhan dengan apa yang berlaku, dengan apa yang terjadi. Tetapi Ayub tetap tidak memilih kehidupan seperti itu karena dia tahu, dia sadar siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, apapun yang berlaku atau apapun yang terjadi dan apapun yang Tuhan beri, sama ada itu baik ataupun buruk, kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah dalam hidup kita, yaitu mengajar kita supaya hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita supaya kita semakin dekat. Setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita alami, setiap cabaran, setiap tentangan, sama ada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau dalam apa sekalipun situasi yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa maksudnya atau tujuan di balik itu sebenarnya mengajar kita supaya kita mahu mendedikasikan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maksudnya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Tuhan ada dalam setiap lipatan ataupun dalam setiap sejarah perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kembali kepada kisah Ayub. Ketika si iblis datang memohon kepada Tuhan supaya datang mencoba si Ayub. Satu yang Tuhan tidak izinkan pada waktu itu adalah mencabut nyawa si Ayub. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menentukan perjalanan hidup kita. Bahkan Tuhan yang menentukan akhir kehidupan kita. Asal saja kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapi cabaran, di dalam kita menghadapi tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan dan sebagainya. Sesekali jangan menyerah kalah, tetapi berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ingatlah bahwa setiap apa yang kita lalui, setiap apa yang kita lewati, kita tahu, kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Satu,
pertanyaan yang sangat penting sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini. Satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang akan kita jawab secara pribadi, yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Mahukah kita ketika Tuhan datang, kita hidup jauh dari Tuhan? Mahukah kita ketika Tuhan datang, kita hidup jauh dari Tuhan? Ini satu pertanyaan yang mengajar kita untuk sama-sama merenungkan bagaimana ketika suatu waktu Tuhan datang ataupun ketika suatu waktu tiba-tiba kehidupan kita diambil dan pada saat itu kita sedang jauh dari Tuhan. Bagaimana? Di mana kehidupan kita suatu waktu kelak? Di mana hidup kita? Karena kita tahu bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal dan kita tahu bahwa hidup kekal itu hanya ada dua saja tujuan, sama ada syurga ataupun neraka. Kita harus ingat bahwa iman kita sebagai orang percaya harus tetap dipertahankan. Pegang, ingatlah Tuhan, ingatlah kasih Tuhan. Sesekali jangan pernah bersungut-sungut dengan apa yang kita lewati. Sesekali jangan pernah bersikap menjauhkan diri daripada Tuhan dengan situasi ataupun keadaan-keadaan yang buruk bagi kita. Kita tahu bahwa mungkin bagi kita sebagai manusia, segala sesuatu keadaan yang tidak baik itu kita pandang buruk. Tetapi bagi Tuhan belum tentu yang buruk di mata kita itu buruk di mata Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan saja mengajar kita untuk mau dekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga mahu mengajar, membentuk hidup kita agar kita terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Agar kita hidup secara matang dan dewasa secara rohani. Mari tetap jalani hidup ini dengan sabar, teguh, dan tidak sesekali bersungut-sungut dengan apapun situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Demikianlah perkongsian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, saya pimpin. Tuhan, kami bersyukur terus-menerus kepadamu pada hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang kami sudah pelajari pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kami untuk tetap sabar, setia, di dalam menjalani hidup kami, untuk sentiasa berserah penuh kepada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami selalu berhadapan dengan pelbagai cabaran, tantangan, dan kesulitan hidup. Ajari kami untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan, dan pastinya kami tidak mau ketika Tuhan datang yang kedua kalinya ataupun ketiga, sudah waktunya kami meninggalkan dunia ini, kami didapati hidup jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, dimanapun mereka berada, ketika bersama keluarga pun kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri dan akhiri ibadah online hari ini dengan doa.
Bapa Surgawi, tidak ada ungkapan yang lebih indah menyatakan syukur kami atas pimpinan-Mu, sehingga kami diberi kekuatan untuk mengikuti dan menghayati akan indahnya perkongsian firman Tuhan yang telah sama-sama kami hayati, dan perkongsian firman yang begitu memberikan kepuasan pada kami pada hari ini. Memperingatkan kami bahwa apabila kami terleka, kami memerlukan pimpinan-Mu, dan memperingatkan kami bahwa di dalam apapun yang kami lakukan memerlukan kesabaran dan kesungguhan, sehingga akhirnya kami kelak memperoleh hasilnya. Ya Yesus yang baik, ajari kami untuk melayani-Mu dengan kasih tanpa bersungut. Ajari kami untuk tetap intim dengan-Mu, meski di dalam suasana dunia yang semakin membimbangkan, meski kami khawatir dengan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, pemberkatan-Mu untuk jemaah SIB Sri Rangan hari ini dan minggu-minggu akan datang, pastinya kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di dalam sorga, dimuliakan nama-Mu, sebagaimana di dalam sorga, begitu di bumi adanya. Roti kami sehari-hari diberikannya pada kami. Ampuni kesalahan kami selagi kami di bumi. Beri lepas dari dosa aku ini. Tinggallah